Allah berikan kebaikan. Makanya kedudukan para ulama itu kedudukan bawah Nabi. Jadi kalau wak deret, yang paling nomor satu itu Nabi Muhammad. Dari makhluk Allah Ta'ala yang paling nomor satu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Maulid Sintud Durar, ya, di dalam kitab Maulid Ad-Diba yang dikarang oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai, beliau menyebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Apa kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling terbaik khalqan dari segi fisiknya, wa khuluqan dari segi akhlak. Jadi badan, jasad, jasmani yang paling rancak itu adalah jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang paling rancak itu adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pujian itu datang dari sang pencipta Nabi. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Karena Nabi adalah orang yang paling mulia dari seluruh ciptaan Allah, dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, baik dari kalangan malaikat, kalangan manusia, dari aras, dari kursi, dari seluruh ciptaan Allah. Maka yang paling nomor satu itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barulah Rasul Ulul Azmi, kemudian para Rasul, kemudian para Anbiya, baru di bawah para Nabi itu adalah para ulama. Bahkan Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan, ulama umat aku selevel dengan Nabi dari Bani Israel. Maka kenapa para ulama menjadi orang paling mulia setelah para Nabi? Karena Nabi mengatakan kami para Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Lihat tu tadanga dewa sirah sejarah Nabi. Ketika Nabi meninggal ruku tiga pintu untuk Siti Fatimah. Ada kisahnya tuh. Ketika Nabi meninggal ladang sawit untuk Hasan Husain ledo. Ketika Nabi meninggal sawah tiga pirian. Aduh. Nah, karena Nabi mengatakan kami para Nabi dan para Rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi meninggalkan ilmu. Maka yang berarti warisan Nabi bukan harta, warisan Nabi adalah ilmu. Dan ternyata yang paling banyak mengambil warisan Nabi itu adalah para ulama. Kalau dalam ilmu ahli waris, dalam ilmu warisan, dalam ilmu faraid, orang yang berhak menerima warisan itu orang yang ba'a dengan mayat. Orang yang jauh atau orang yang dake. Orang yang paling berhak menerima warisan orang yang paling dake. Paling dake kerabatnya itu kok terbagi loh. Ada yang ashabul furud, yang lalu jatah-jatahnya ditentukan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Ada yang asobah. Yang asobah itu nanti terbagi dua loh. Ada yang asobah binafsihi, ada asobah ma'a ghairihi. Dan dalam jatah pembagian pun tidak sama. Anak walaupun sama-sama anak, tetapi dalam hak warisan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, laki-laki walidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki mendapatkan dua jatah perempuan. Maknanya apa? Semakin dekat hubungan seseorang itu dengan mayit, maka semakin gadang lo jatah yang akan didapatkannya. Berarti orang yang paling banyak mendapatkan jatah warisan itulah orang yang sangat dekat dengan mayit.
Berarti siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Orang yang paling banyak mengambil warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Ilmu. Makanya wajar Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang paling mengerti dengan agama, itulah orang yang paling Allah inginkan untuk diberikan kebahagiaan, kebaikan yang sesungguhnya. Semakin banyak seseorang mengambil warisan Nabi, akan semakin dekat posisinya dengan Nabi. Apabila semakin dekat seseorang dengan Nabi, akan semakin dekat orang itu dengan Rabbun Nabi, dengan Tuhannya Nabi, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan di atas kebahagiaan, melainkan di saat seseorang hamba dekat dengan Tuhannya. Tidak ada kebahagiaan di atas kebahagiaan, melebihi di saat seorang hamba semakin dekat dan bertambah dekat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau awak ditanya, tujuannya awak mengaji, kenapa harus belajar, jadi siapa? Tujuannya menuntut ilmu. Bahasanya barangkali seperti itu, nanti banyak pertanyaan, baik dari keluarga sendiri ataupun dari orang lain. Tetapi jawaban yang paling masuk akal, bukan ingin jadi tuanku, bukan ingin jadi ustazah, bukan untuk ingin jadi-jadian yang lain. Tetapi yang penting awak belajar, awak supaya tahu apa yang diinginkan Allah. Awak ingin tahu Allah itu ingin apa dari awak. Semakin awak belajar, semakin awak mengerti Allah itu menginginkan apa untuk awak. Semakin awak mengetahui apa yang Allah inginkan dari awak, kemudian kita berbuat seperti yang Allah inginkan, maka buah daripada amal itu adalah ridha. Wa ridwanum minallah, akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Tidak ada melebihi daripada itu. Apa makna keridhaan? Keridhaan itu adalah Allah telah mengakui awak sebagai hamba-Nya, dan Allah terima awak, penghambaan awak sebagai seorang hamba, dan Allah akui penghambaan awak itu adalah sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tutup firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada orang itu, mereka pun ridha dengan pemberian Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Semoga kita seluruhnya semakin semangat untuk menapaki jalan yang akan mengantarkan awak mencapai ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin. Semoga ada manfaatnya, dan semoga semakin Allah curahkan taufik dan hidayahnya untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Buya kita tadi. Sebelum Buya Wak memberikan nasihat, yang masih lalu-lalu tolong buka matanya, jago. Bisian kata lingo kawan waktu apa yang bisian? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ambu iste. Ya ndak tak kaji setan rena. Jago saudaraku, nasihat yang perlu kita pacik taguh ya, kita genggam taguh dan kita pakai di dalam kehidupan awak sehari-hari. Buya awak jauh-jauh datang dari pesantren pusat, nyatu-nyatunya tiba di siku awak, tidak menghargai, jangan sampai seperti itu. Jago awak calian mata awak, lah sudah awak takkan tua, kalau seketik jago, langsung awak dengarkan apa nasihat dan pesan-pesan Buya Wak untuk kita bersama dan untuk kita amalkan di dalam kehidupan menuju akhir. Jadi untuk sebelum Buya kita lah jago sadanya, sebelum Buya kita memberikan nasihat,
Tolong ya kadang-kadang cari adik-adiknya. Jadi baik, acara selanjutnya mari kita minta siraman rohani dan nasihat dari Buya kita. Kepada Buya kita disilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan jadi di buku lah cak. Kau nampak? Dari mana? Dari mana? Tadi buku tu, buku di dekat pikiran lah. Tak pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan wa ni'mah wa yukafi mazida. Alhamdulillahillazi syarrafal anam bisuhahibil maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hada in qawli ta'awwatan wa qur'an hubatan fa'akrimna bil fahmi wal hifzi yatanaqabu kullama sami'na na'im. Ya hada aqrimna bi sawti wa nawmati ta'anna man sami'a qira'atan al-islam wa qamti qalbi wa kana qasir qalbi. Ya hada aqrimna bi rizqil halal wa rizqna min haythu la nahtasib. إلهي أمرك العوص إليك ومعطلب ذنبي فتب علي توبة تملا وفي قلبي وضبط أمري إلى خالقي وحسبي إلهي ونعم الوكيل ولا أرجعنا إلى غيره فإنه إلى الحكام. اللهم إنك أنت العزيز الكبير ونحن بك الذليل الضعيف. اللهم سخر لنا أمورنا كما سخرت فرعون لموسى ولي لنا قلوب الناس كما لينت العبد لداود أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Latif ya Latif wa tubina min latifil khafi. Ya Latif wa qudratika la tastawi ta'ala 'ala al-'arsy. Wa lam ya'lam al-'arsy aina mustaqarruka min illa ma qaffaytana min kulli syai'. Untuk kedua muassis Pak Hadina, kedua pendiri Pondok Pesantren Induk dan Cabang, mau selalu kita doakan pimpinan itu Pondok Pesantren Imam Al-Ghazali periode 22-27 yang kita muliakan, kita doakan, lalu sama-sama bersama-sama untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian hadir Sekretaris Yayasan Nawat, itu Mama kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sekretaris hadir bersama kita. Sekias ya Sekretaris Yayasan kita. Dengan hadirnya Mama kita tentu akan menambah semangat daripada kita, kebersamaan itu. Yo para guru kami yang pengurusan hadir, guru kita angku Palito dan guru kita yang lain bersama-sama untuk melanjutkan perjuangan itu
untuk agama Allah, untuk kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian para anak kami, santri, santriwati, bapak, ibu-ibu, cie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ya. Bapak hadir 9 orang, ama-ama, C, ama-ama 100 orang. Kehadiran kita malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu. Malam yaitu penghulu dari segala malam yang 7 itu, kolah penghulunya. Malam yang mana kalau hari-hari biasa doa mustajab dari jam 1:30 ke bawah. Kalau malam Jumat doa mustajab semenjak dari terbenamnya matahari. Caka. Caku kemarin sajak matahari terbenam itu doa mustajab sampai kini, sampai besok. Sampai lo sore besok. Sore itu istimewa lagi. Tuh baca dulu zikir wirid Nabi Khidir alaihis salam. Apa zikirnya? Nabi Khidir alaihis salam. Jadi karyanya wiridnya apa? Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Rahman. Mulai sudah sembahyang asar sampai matahari terbenam. Mana lama itu? Mana lama itu? Tergantung. Kalau sembahyang asar jam 6, nah, sudah jam 6:05 sampai mini kemudian maghrib masuk. Jadi itu caro supaya seketik wak macam ya. Caro yang jelek gitu. Nah kalau normal saja wak 4:30 atau jam 5 ada wak sekitar 1 jaman. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Nah, tapi sebelum itu tawasul wak ke Nabi dulu. Tawasul ke Nabi, baca Fatihah untuk Nabi, baca Fatihah untuk guru, dan spesial Fatihah untuk Nabi Khidir. Lalu itu adalah wiridnya. Wirid sore atau petang hari Jumat tuh wirid Nabi Khidir, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman itu. Baca pas matahari terbenam langsung kita berdoa. Doa wa bacalah anen takkan ada wa bidini wa dunya wal akhirah. 3 jenis doa wa dikabulkan, urusan-urusan dunia, urusan-urusan agama, urusan-urusan akhir. Ini 3 tuh. Ada wa minta akan diistijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sore Jumat wak agak capek wak biasa tiba di musola. Kalau malam hari wak tiba 5:30, aneh wakat tua Jumat itu jam 5 wak tiba. Nah sudah baca 3 buah Fatihah itu paling kurang wak jelek. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Tapi ini wirid-wirid biasa jangan lupa lo untuk ketajaman otak awak, untuk ketajaman hafalan awak, untuk kemudahan rezeki awak, untuk keperlindungan awak. Wasyamsi walaili, apalagi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu seluruh itu untuk ketajaman otak, ketajaman paham. Dan jangan lupa lo istighfar sebanyak 70 kali. Sore itu kan istighfar 70 kali. Sore ba'dal asyar 70 kali.
Ya. Nah itu. Kemudian tentu puji syukur selalu kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, keistimewaan Rasulullah ini dulu ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan, ada orang yang sangat merindukan Nabi, tapi tak jadi pertemuannya, tak dibertemu. Para lamunyo mencari Nabi 50 tahun. Perjalanan itu jauhnya udah ratusan, sebenarnya kalau jarak perjalanan itu udah ratusan tahun. Tapi yang bisa ditempuh dalam 50 tahun, pulangnya kurang dari sekejap mata. Painya lama, pulangnya kurang sekejap mata. Dengan bantuan Nabi Khidir alaihis. Nah, orang yang namanya orang kok adalah Balukia. Balukia kok ini adalah anak salah seorang raja. Kemudian dia dapat peninggalan peti. Dari ayah peti itu isinya adalah lembaran-lembaran sifat-sifat Nabi Muhammad. Sajaknya tahu, nyo keliling dunia, banyak yang disebutnya. Ada yang mengawaninya meninggal, hancur. Banyak. Tersebut jula, ula, gadang pada dunia. Baca mencari ula itu. Itu. Macam-macam yang sebutnya. Tetapi baam aku bisanya selamat. Inilah berada di alam yang beda, lain alamnya. Kunci selamatnya adalah karena di dalam hati Balukia terdapat mahabbatur Rasul. Ini mencintai Rasul. Kawan yang paisamunya mati, hancur. Apakah kena ledakan, apakah kena bom, apakah kena gigi ular, apapun macam-macam lah hancur. Karena niat kawan itu mencari keuntungan dunia. Dia asal mencari keuntungan dunia, hancur di tengah perjalanan. Sedangkan Balukia tidak pernah hancur, tidak pernah libur, gitu. Tidak pernah ba'a-ba'a, selama aja pada perjalanan itu lah perjalanan luar biasa. Nah itu, karena ini perjalanan itu adalah perjalanan mencari Rasul. Di mana Nabi akhir zaman dong? Kecintaannya lah ke Rasul, itulah yang membuatnya selamat. Jadi awak kalau ingin selamat awak di dunia, gitu. Sampai awak mencintai Allah, niatkanlah awak kerajaan demi cinta Allah dan cinta Rasul. Nah yang dua tidak akan pernah akan hancur. Tidak pernah rugi orang yang ada pada hatinya mahabbatur Rasul, lam yakhib abadan, tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Baik masalah agama, baik masalah dunia, baik masalah akhirat. Dengan catatan betul-betul awak yaitu mencintai Rasul. Mencintai Rasul itu bisa jadi dengan memperbanyak selawat. Yang terpenting awak buat amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasul. Dan dibuat dari Nabi, ba'a modal Nabi makan, ba'a modal Nabi berpakaian, ba'a modal Nabi berguru, mengajarkan kawat berguru, ba'a modal Nabi sehat badannya. Pas bule Jawa ini meniru pola
cara makan Rasulullah, makan sebelum terlalu lapar, berhenti sebelum terlalu kenyang. Orang barat boleh bintang laga, film, sehat badannya. Badannya boleh kan? Nah tapi jawabannya kok ini meniru Prophet Muhammad. Nah kayaknya meniru Rasulullah. Apalagi awak. Jadi itu ya. Jadi kunci awak kesuksesan awak tuh gitu. Itu ayat dapat awak kaji tentang Nabi, wa amalkan ba'a Nabi, wa amalkan. Insyaallah lah awak akan Allah buat lo menjadi selamat, berhasil seperti Nabi bro. Cuma mungkin makomnya yang berbeda. Kan kalau orang rajin sholat tahajud tuh ujung-ujungnya mereka apa? Allah jadikan dapat apa? Makomam mahmud asaba ayyabi asaka rabbuka maqamam. Jadi itu kan Nabi, betul. Awak mulia dari Allah Ta'ala maqamam mahmudah dapat, cuma makomnya itu beda. Kalau Nabi dapat namanya as-syafa'atul uzma. Setiap Nabi Allah berikan satu doa istimewa. Lah seluruh Nabi-Nabi lah minta. Tinggalin Nabi Muhammad dan Allah meminta leh. Atau syafaat tuh Nabi nak mau minta di dunia rendah pada akhirat nanti. Yaitu syafaat yang besar. Nanti tuh di urang lah antri di pada masa nanti. Akhir kira Allah berikan kepada wak maqamah mahmudah. Nah itu carilah keistimewaan sholat tahajud. Perkataannya didengar, di wajahnya ada cahaya. Allah jadikan dia menjadi orang ahli hikmah. Pindah. Maqamam mahmud, posisi yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi jangan takut-takut. Awak lebih percaya awak mengikuti Nabi Muhammad, kebahagiaan awak, daripada awak ditinggalkan kecemburuan tadi apa? Sawit daya. Ditinggalkan awak kebun sawit sekian hektar, ruko, sekian pintu, uang, sekian dolar. Itu tidak ada tentu itu menjamin kebahagiaan. Bisa jadi durhaka karenanya. Tetapi kalau awak meniru Nabi, itu kebahagiaan yang pasti. Tunggu perbanyak selawat dan kita perbanyak meneladani Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi dua di Qurannya. Silai laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Dua Nabi Ibrahim cek, Nabi Muhammad cek yang dibuat takatu. Jadi Nabi Muhammad tu lah dia tu lah dipastikan tu uswatun hasanah. Iya tu. Lah dipastikan tu bahwa Nabi kalau diikut pasti baik. Nah, jadi enggak leh. Nah, jadi siapa orang yang meniru Nabi pasti baik seperti itu. Karena yang dikecam baik itu tidak awak yang ngecek Anda. Yang mengecek Nabi baik itu adalah Allah. Kalau Allah bilang pasti benar. Kalau awak belum tentu lain. Tapi asal meniru orang baik pasti awak orang baik. Nah,
Sia yang kamaniru Nabi Muhammad itu sianya orang pilihan. Nabi yang lagi kecean Nabi itu teladan yang baik, tapi namun tidak sadonya orang baik itu ditiru orang. Lah jale-jale Nabi Muhammad itu kecetuan, oi kalau kan dicontoh kok Muhammad. Tapi tidak jual orang lala sailuk tu Nabi Muhammad, tidak jual amu orang kebanyakan orang tidak jual mau meniru Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang baik itu hanya orang baik itu yang bisa meniru. Ya. Jadi kalau ada orang tidak meniru Nabi itu tidak apa. Kenapa? Memangnya tidak level je Nabi. Nah, jadi kalau Nabi itu orang baik, Nabi itu ikutan yang baik, bagi awak hanya orang yang baik lo yang bisa meniru. Asya orang yang baik tuh 3 ciri-cirinya. Pertama adalah fi Rasulullah SAW liman kana yarjullah. Orang yang orientasinya adalah Allah. Orang yang nanti tujuannya Allah. Orang kalau yang tujuannya Allah, pasti Nabi dan biaknya jadi wasilah. Jadi orang bertanya, sia yang kamambiak Nabi jadi contoh adalah orang yang tujuannya Allah. Kalau orang tujuannya kepiang, piti, dunia, mampunya membiak Nabi. Sampai apa? Dan diajarkan Nabi itu tidak cocok seliru. Nabi melarang jangan maliang. Nyol maliang. Jadi tentu berlawan aja Nabi. Itu makanya tidak mau meniru Nabi. Sebab apa? Ruginya termasuk kalau meniru Nabi itu kalau jadi non jujur itu rugi banget. Inilah. Jadi asal tujuan Allah pasti Nabi nyambit jadi contoh. Yang kedua wal yaumal akhirah. Atau yaumal akhirah yaitu hari yang akhir. Tujuan awak hari yang akhir. Kalau hari yang akhir tujuan awak, tentu teladan awak adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itulah orang yang paling bahagia di hari yang akhir nanti. Yang ketiga, siapa orang yang mampiak Nabi jadi contoh, itulah orang yang banyak berzikir. Orang kalau banyak berzikir, pasti Nabi yang jadi acuannya. Nabi yang jadi teladannya. Nah, jadi dia apa-apa wak yang korupsi, anak kami saya mampiak di bawah contoh. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi awak-awak yang kayak kokoh taruhlah awak-awak yang apa namanya kok makan wak entah sembah entah apa sih itu baju wak ganti sekali setahun itu trompa mungkin yang lah putus sambung lagi ya. Itu yang orang-orang nak tahu-tahu kira orang-orang yang model-model awak kok yang Allah pilih jadi pengikut Nabi. Berarti awak adalah orang-orang pilihan. Itu, dulu kasihan. Kan la viral dalam Quran tuh. Promosian tidak. Kalau promosi awak di awak buat promosi atau kayak apa spanduk-spanduk. Jadi kalau buat spanduk di tanam tuh mau orang lalu di tanam tuh. Kalau buat spanduk di mana betul di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi sekali. Tamunya lalu ikinnya. Ikut spanduknya dari viralkan di Al-Quran. Lea tujuh orang yang berpedoman ke Al-Quran. Berarti taruhlah orang Islam seluruh dunia tuh bahkan orang kafir pun mengambil tuh. Itu Al-Quran dibaca tuh laqad kana lakum fi Rasulillah. Tapi bahkan kenyataannya banyak orang yang menyeleweng karena tidak dapat pilihan. Karena tidak terpilih. Itu saya terpilih. Kok mode-mode gitu Pak? Itu ya. Orang-orang pilihan tidak tahu mono. Kecuali orang ganteng-ganteng artis tuh kira enggak itu orang-orang hitam-hitam kulah yang hitam-hitamannya sih pecie orang-orang yang hitam pecie itu ikulah yang jadi orang-orang pilihan.
Amin ya robbal. Lah yang tiga ya. Ya, kalau keluar dari tiga kok, gue yakin dia nak ambil Nabi ini jadi contoh boleh. Tapi kalau lihat tujuannya Allah, orientasinya akhirat, banyak berzikir, pasti Nabi. Nabi yang jadi panutan. Tak kata ganggu-ganggu oleh yang lain. Tuh. Kemudian kini ya Wak masih di Maulid bukan 3 bulan, ada yang 4 bulan, kadang ada yang sampai bulan Rajab, kadang ada yang subuh di bulan puasa, 6 bulan Maulid Nabi. Masya Allah. Jawab orang siapa pun salah. Awak kan tinggal dapat lambang, makan sejuta enak. Nah dalam kitab Maulid Surah Al-An'am itu ayat diterangkan Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil awala. Puji bagi Allah yang telah memuliakan makhluk dengan sahibil maqamil a'la. Jadi gara-gara Nabi Muhammad makhluk menjadi mulia. Jadi awak nanti kata loh, kampung awak jadi mulia gara-gara awak. Gara-gara awak aduh di kampung awak jadi mulia. Ada orang mengaji dengan iyo, siapa gurunya, siapa buyanya. Untuk itu yang kini kok jadi dong. Ya coba kok. Talibul yaum ulama awadan. Santri hari ini akan menjadi ulama masa depan. Wala rajin-rajin saja. Rajin-rajin. Di bawahnya wasyarrafa bil abaa wal judud wa malal wujuda bijudi pengantar maulid belum ada 2 minggu 10 hari lah ya. Wasyarafa bihi, Allah memuliakan dengan sahabat Nabi ayah kakek. Jadi awak kalau berakhlak dengan sahabat adoi Nabi, siatu Nabi, anak siatu, cucu siatu. Jadi awak kalau awak mengikuti Nabi, berarti awak dapat kemuliaan. Kalau dapat kemuliaan, ayah awak jadi mulia, kakek awak jadi mulia. Jadi Nabi, gara-gara Nabi, ayahnya kakeknya mulia. Dan awak yang mengikuti Nabi, nanti ayah awak jadi mulia, kakek awak jadi mulia. Karena awak pengwaris Nabi. Mulia. Kalau kamu tanya nanti anak siapa, cucu siapa. Makanya kini awak dalam keadaan mencari kemuliaan. Hawala su'a ummu Aminatu falam tajli hamli alamu wala tiqala Allah. Arti itu ibu Nabi mengandung Nabi, indah doa dia, indah doa Mari. Nah, ku iyo wak katakan Nabi, jangan membarean, jangan menyakiti orang tu. Abdul Aziz Ad-Dibal, masih ingat? Namanya telah tercatat di neraka, sedangkan dia waliullah. Waliullah saja tercatat nama di neraka. Awak wali apa? Wali apa? Wali murid? Kapan nikahnya mas? Pokoknya jangan wali. Jadi
Waliullah ko cuma malaikat nampaknya orang ko kalau sama-sama roh. Waliullah ko rohani. Malaikat roh. Datang malaikat kepada Abdul Aziz Adibel. Buya, ya buya. Wiridnya buya, zikirnya udah mulut-mulutnya buya tadi buya kau masuk neraka kecil malaikat itu. Cuek dia. Masuk neraka nak. Masuk neraka nak buat aja tu. Dia tahu buya ambo sebelum kamari dia menyempatkan diri mencari lom mahfuz. Di situ tak tulis nama buya Abdul Aziz Ad-Dibau Finar. Padahal waliullah. Tapi nya anunya santai ya. Santai lah ya. Ya temu ambo dapat lu sudah dan pokoknya ambo baik badanmu ka baik ambo cinta Allah, cinta Rasul, ambo banyak selawat, ambo banyak zikir, ambo bermanfaat untuk orang, untuk manusia banyak. Pokoknya itu saja. Saudaraku tu ayo saudaraku dah. Inilah pendek lu leke wah ya. Aku nyoba lihat buya aku lihat buya aku tu malaikat naik kata sebelum naik singgah lo kalau mahfuz lihat ayat terjadi buya Abdul Aziz fil jannah tak kajib malaikat tercengak malaikat nutur lo kau lihat buya apa buya langsung suko alhamdulillah katunya yuk traktir ke Tapi aku kabailo, kababuruatnya santai sih, kabailoknya ya, asal gue yang bilang, alilin bilang tapi jaya coba nih. Jadi nampaknya kalau waliullah kok nyendak surga neraka itu udah surga neraka kok orang-orang kadang seliru tak awak itu perlu surga neraka. Tapi kalau orang-orang lah kelas-kelas tinggi itu nyendak mau peduli surga, nak mau peduli neraka. Pokoknya nyonya Tuhannya intim, nyonya Tuhannya saling cinta. Dia terus tidak tinggi. Dia kalau sangat tinggi. Nyonya Rito Tuhan pun pernah lebih nilai. Kalau awak kan masih motivasi. Itu berapa hal itu? Tu afaidah, tu fadu, tu beda ada. Ya dah tahap. Tu tahu lagi tanya oleh. Buya, yo, kan, yo, ambo baku sama susuruh baku terlimu suruh. Mungkin buya tu ikhlas buya tu tinggi mana, jadi sakit tinggi itu lo sayang ada bersama suruh. Inilah, aku dulu tercatat mau pada neraka. Tu mau tanya kau mereka, mau nak tahu lo. Kalau masuk neraka, kau mau dapat kabar mereka. Labor ba mau di surga. Ambo tahu dia malaikat. Kira ketika mau masuk tercatat kamu di neraka itu ya. Maka malaikat mengatakan, dulu ketika buya umur 15 tahun berarti lah balik akil, berarti lah dapat dosa. Ketika buya lah balik dulu umur 15, buya lalu di kamar, buya lalu di kamar. Kadang tapak kaki ranggai buya, ibu buya, masuk ke kamar buya. Tentu beko orang gaib itu biasanya masuk kamar buya, punya dulu dia suruh beli minyak beli sayur itu tuh. Buya waktu itu kecil malaikat mager. Malaikat itu bahasanya nampaknya mensesuaikan nampaknya bahasa malaikat. Zaman now kayak malaikat kok itu kan lemu. Jadi istilah-istilah orang kok dipakai dalam malaikat. Jadi mager, malas. Kalau mali mangadi, mager. Jadi pas orang neko kakak masuk kamu buka pintu, buya langsung tewas. Maksudnya langsung. Lalu. Jadi orang kayaknya biasanya anak aku udah sekolah jago, tapi kok kini, ayolah. Ya, kalau namu orang kayak itu anak mencari anak lalu lama tu anak punya orang tua besok kata tu lama lalu jalan walai yang enggak dua cok tahu enggak awak ke sekolah lalu ya tidak jauh aku orang anak dah pikir ni lama lalu ayah mah tak usah lah lanjut hari kini dia kata wah doa ayah lalu di mana tak betul nabi dompet dia lain ya cabai ya tak mesti jago ya awak suku mengganggu kesenangan orang
termasuk ayah wa. Tapi kalau ayah wa, amak wa, namun gak ada wa. Tapi kalau wa, nah itulah karena ada kepentingan yang besar, yaitu salero gadang wa. Ya. Jadi itu jadi Buya pangicu. Buya pangi. Jadi ketika Buya umur 5 balik dulu, amak Buya ka menyuruh Buya pura-pura lalu. Jadi amak menutup pintu, amak pai Buya jago balik. Itu dosa Buya atau dosa mangicu orang tu. Kan ngicu kan tak ngicu nuna tu. Ngicu sene kan. Agak-agak lo. Dulu kadang-kadang bapak-bapakan telingo. Dulu tuh. Ini terdengar ya. Tapi cukup 5 kali dulu. Kalau kurang 5 kau tak nyampe kan. Supaya disuruh. Nah. Itulah coba. Sekali lalunya. Pura-pura lalu. Tak do muncung-muncung karang gaik no. Tak do berang-berang karang gaik no. Tak do mencacik no. Tak do melawan no. Cuma amak masuknya lalu sakali tuhnya ketika baru-baru gadang baru balik baru cukup itu lah tercatat untuk masuk neraka. Coba bayangkan yang lain. Apalagi. Lah jadi waliullah nanya masih tercatat dulu. Lah jadi waliullah nanya masih tercatat. Ikaw awak waliya. Barangkali lo melawan. Awak enggak wali, melawannya pun lebih kareh lo pada wali lain. Malaikat nak lalu turun ke awak tu. Tak cerita mereka. Makanya kita atau kacau dia. Baru tiba di rumah minta maaf orang tua. Mereka kau pulang, mereka balik minta maaf supaya dapat ridhonya orang tua, supaya berkah ilmu. Itu ya. Itu saja bisa masuk neraka. Abdurrahman bin Abdul Aziz Ad-Dibel. Jangan sekali-kali membuat hati orang tua sakit, kecewa. Ingat, kalau ada ayah wa, amak wa, malih menyuruh wa, tandoa orang berakul. Kalian. Kalau ada ayah wa, amak wa, malih menyuruh wa, tandoa orang berakul. Jangan bangga wa. Kalau ada dia nak tandok dah. Amak dia menyuruh dia dah. Kuda adik dia disuruhnya. Kuda kakak dia disuruh. Dan dia takui amak dia menyuruh. Kalau takui amak wa ni wa, tandola duraku. Jangan kejam bangga tu daraku tu. Duraku. Jadi sini minaraku. Dulu jangan. Duraku belum minaraku makan. Kau kan makan min surga ke? Kau minaraku makan ya. Yang makan sakit poruk awak dengan kata itu. Ya. Jadi awak senang kalau kamu juga sama awak gitu ya. Alhamdulillah lewat. Senangnya kalau kau anak dia disuruh pasti amu. Kalau anak dia disuruh kau jangan ada amu. Kau nak ada ngomel-ngomel itu nak ada. Ada ngomel. Nge kalau nak awak disuruh dah mak awak jaya awak pikir awak boleh. Aduh suat. Bak kau sampai orang tua nak menyuruh awak. Kenapa? Beku kalau disuruh awak memumui, dia tahu memumui. Ada orang tua tu mencari tu nak main. Jadi daripada dapat sedekah memumui, ancak nak disuruh awak. Cak nak disuruh awak. Kau dapat sedekah tentu je awak sedekah elok sedekah buruk tak tu. Ada anak kau kalau disuruh senyum, sandalnya. Atau pasti orang tua suku itu. Jadi malang lawak orang tua awak nak menyuruh awak. Gara-gara nyo malih mencaliak reaksi awak. Saudara ya, jadi bayi yang bersih, bayi yang laki-laki.
Hati-hatilah dengan orang tua. Cukup kamu jadi anak durhaka ketika orang tuamu malas menyuruhmu. Na'udzubillahi, dan jangan sampai seperti itu, jangan sampai begitu ya. Oke. Kemudian tarik anak saja foto, pilih saja. Nah, nanti kalau Nabi Dono Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nuran baina yaday Allah ta'ala qabla an yakhluqa Adam bi alf ayyam yusallu Allah ta'ala zalika an-nur wa tusallu al-malaikatu bi bisa membuat matung-matung dari nyelam bisa lo tambah lama lalu kan dibuayan dong, tidak dibuayan. Makasih apa? Yaitu Allah Ta'ala lah menciptakan Nabi Muhammad sebelum menciptakan Nabi Adam dan bertasbih diberikan nur bertasbih lo. Nah kalau Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah titipkan nur itu di tanah Nabi Adam. Tapi sebelum itu ketika Allah titipkan tanah Nabi Adam itu nur nur yang ada di Muhammad itu dititipkan di mana tanah? Di punggung. Di mana datang di punggung Nabi Adam? Maka malaikat pindah ke belakang punggung Nabi Adam. Bertanya Nabi Adam, ya Allah, kenapa malaikat itu tunduk-tunduk ke punggungku? Kata Allah, jangan GR dam. Jangan GR dam. GR dam itu apa? GR itu apa? Oh gitu. Dirasa apa? Kepedean kali ya. Girang rasa. Dam yu yang dimuliakan dek anu tuh dihormati dek mereka itu. Tapi apa? Nur cucu yu yang ada di punggung yu. Jadi yang dihormati mereka itu ndak damnya apa? Nur. Ndak adamnya dah, tapi nurnya bukan adamnya tetapi Muhammad. Jadi awakku mau mulia karena dia bukan karena dia Adam awak tetapi karena Muhammad. Jadi mereka itu hormat bukan ke punggung Adam tapi ke nur yang terletak di punggung itu. Makanya cari itu. Cari kemuliaan Muhammad tuh, tanamkan dalam diri awak. Yang Adam itu, ancak nawak, tapi perangai awak buruk dah laku tu. Kau dah mau kau di sana, tu ganteng seorang aja. Ngaji je tak pandai dah. Dia lah, gantengnya lah semayang tak ada. Tak kata jurang bersih, cantik, cantik, tapi semayang tak cantik. Jam 10 malam dah hilang, pulang pagi ke mana tu? Ke mana tu? Kenapa nikah orang tak kata tu? Kurang hilang malam tu je. Dan ini cantik seorang lah. Apa tu? Mati kerancaan kah tu? Ini kalau mati kerancaan tu tak laku dong. Walaupun cantik. Kenapa? Yang cantik itu Adamnya. Tapi Muhammadnya bah? Tak dong. Wak dan ini nikah juga Adam tu. Wak akan memandang Muhammad. Kalian kecil. Asbar bizatin di ambil urang dan agamu amanadin situ. Apa manadin situ tuh? Asbar bizatin din. Adin itu situ. Ambillah yang beragama. Apa kasih agama situ tuh? Yaitu akhlaknya. Tuh. Jadi akhlak itu apa sih? Muhammad. Pindahannya Allah. Kemana pindahan? Pindahan ke depan. Dibawa di kanyang. Malaikat yang di belakang tadi pindah lo ke depan. Ya Allah, pindah di satu tempat yang bisa aku melihatnya ya Allah. Maka dipindahan kata lunjua. Maka nur yang akan menjadi ruh Nabi Muhammad nanti itu lalu ditunjuk Nabi Adam.
diangkitlah tunjuk terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tagak teriak sampai sudah. Adalah pada asyhadu an la ilaha illallah. Turunlah capek. Lambai. Lamah nahan tunjuk. Bau tagak sebentar. Betul. Nak makan ya, itu pucuk panci sembah ya. Kau nak bertenaga. Ya, nak minum kuku bima. Right. Adalah kawan tetangga, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, apa putar. Oh, mama pege mama. Kalau dapat makruh itu. Nah, bagi mazhab itu makruh. Cuma baputa itu lemah mazhab itu. Utang, tetangga untuk utang. Dan orang itu dari perhatian orang nanti padahal untuk adalah masalah yang lemah. Apa kau diangke? Kata Ibnu Ruslan di dalam kitab An-Talibin baca, apa kau diangke tunjuk tu? Karena disitulah berhimpun rukun yang tiga di dalam mentauhidkan Allah. Muncul Nabi apa? Asyhadu an la ilaha tuh muncul makui Allah Ta'ala tuh satu melalui lidah, hati mentasdikan di dalam, rukun fi'linya diwakili oleh tunjuk. Baku tunjuk, tanda tunjuk untuk panunjuk. Tunjuk panunjuk. Jadi untuk mewakili anggota badan kau tunjuk. Maka kita tunjuk makui yo bersaksi yo. Allah itu satu. Dan cek lain, urek yang ada ditunjuk batali ke hati. Kau nak punya tunjuk nak? Nah, tunjuk aku kalau di preso, nyo batali ke hati ke jantung. Ureknya, makanya guru Abu Yawa ngengan almarhum Buya Tuwo. Itu gurunya Syekh Zakaria Rizati. Guru Syekh Zakaria Rizati, guru torikohnya adalah Syekh Ja'far. Syekh Ja'far itu ketika meninggal, jarinya mengari selama 1 jam. Jika bawa ada orang mati mengari. Kau jari Buya, nggak meninggal dari ponis meninggal, tapi jari itu ngari. Ngari jarinya kau. Sajam lamun. Kenapa? Terus ini. Kenapa? Hati beliau itu selalu berzikir. Nah, awak kan berzikir kan pakai sabah atas beda kan? Jadi beliau dulu kalau takana Allah tunjuknya bagaimana? Karena terbiasa dengan berzikir. Allah. Ini berzikir tadi. Bapak tuh hati mengana bapak langsung tunjuk karena urek yang ada di hati bahasa buang kata lun ada jaringannya. Dia punya jaringan Telkomsel, apa tuh? Telkomsel, apa tuh? Eksis ya. Aduh tuh. Jadi batu Abu Bakar, jari manis, Umar, jari telingking, Utsman, jari ampu, Ali bin Abi Thalib. Atau bakanya kalau mengorek kuku, dia tahu mengorek kuku. Guntiang kuku awak tunjuk tangga manis kalengkeng itu kalengkeng wah mana kau tunggu nanti bulan biasa besok bawa kalengkeng karena kalengkeng kalingkiang kalengkeng jadi buah ampu Ali. Nah kalau almarhum Buyawa atau bahas soal kini. Kalau Buya kejar, ini banyak cara untuk ngupu itu. Ampu, kelengkeng, manis, tengah, telunjuk. Apa kata Buya? Dimulai Jo Muhammad, disudahi Jo Muhammad. Nah, riwayat yang lain, kalau itu sama, tunjuk, undang buku kan? Dia tidak boleh sembarang undang buku. Tunjuk, tengah, mani, kelengkeng, ampu, langsung kelengkeng, manis, tengah, telunjuk, ampu terakhir.
Jadi banyak macam riwayatnya. Pokoknya berlawan-lawanan, harus berlawanan. Siapa yang mengarik kuku yang secara berlawanan, dia tidak akan buta. Nah, dia mengarik kuku adalah aturannya. Mengarik kuku adalah aturan, tidak samarannya ngarik kuku, tidak asalabi aja kuku itu dong. Dulu ada ulama sering mimpi di Rasulullah. Hebat tak? Ada ulama sering mimpi di Rasulullah. Ngarik kukunya bilo, ngarik kukunya, ngarik tuh ngarik. Gunting kukunya hari Rabu, lah dikece orang kena buya, jam gunting kukunya hari Rabu. Sabo hadis Nabi mengecekan, siapa yang mengundang kuku hari Rabu akan dapat penyakit alergi. Kata-kata. Kece buya, hadisnya lemah. Oh, ini kan orang ahli hadis. Itu lemah, riwayatnya lemah. Ada yang narik kuku dari Rabunya, narik kuku dari Rabu. Ada dari situ, kiro badannya kayak galigato. Tahu galigato? Galigato atau alergi. Bengkak-bengkak. Malamnya mimpi dia Rasul. Ya Rasulullah, badanmu bengkak-bengkak. Bengkak soralah, batu bang ini Nabi. Angkarengkang, Nabi. Bapak kerengkang Nabi. Kalau dikeceran lah disampaikan orang hadisnya kan disampaikan orang karena iya tapi kan hadisnya lemahnya kan dari aden tuh bicara Nabi. Yo Nabi. Yo tapi Pak cegah Nabi. Mari. Yang sudah udah bilang dari Nabi itu lah itu orang tahu ya Nabi. Yang buih Nabi malam tuh pagi jago cegah menandakan mimpi dengan Nabi hak. Itu. Nabi langsung itu orang sekelas wali seperti itu, orang yang acok sebutin Nabi, kerengkang dapat penyakitnya. Kawan tak apa bila sebutin Nabi, kau kerengkang lo, tak punya kudan cegah, kau penyakit itu lah. Patuh aja lah ya. Nah, patuh itu wali itu, orang keramat tuh. Karena jadi atur, jadi langgar, yang dilanggar. Dia bilang dari kuku kau. Nah, itu kalau hari Rabu tuh, kalau hari Minggu hari kuku apa yang terjadi? Bangsat. Bangsat apa? Bangsat apa? Bangsat. Kalau bangsat tuh kepinding, tahu ya? Saya bahasa Indonesia kalau bangsat tuh gambarnya bangsat lu kepinding lu. Waktu kepinding, sebab orang sedang lama lalu mengai. Digigi jadi udah yang suka mengganggu dan senang orang tuh bangsat. Jadi mau kata-kata bangsat tuh kepinding lu itu tuh yang bangsat no. Nah, tapi yang si koko udah bangsat tuh udah kepinding no, bansai. Bangsat dapat ya. Bansai dapat ya. Nis, hari Minggu itu orang datang sana. Ya sedali datang sedali. Ya dari baru bansai naik juga. Bansai dia angin. Ada ngecek di WC nak. Kalau saya WC ngecek mau tan. Karena dulu orang WC mape ya. Ini kok keluar juga, ini tuh tapan jadu, ini mape taruh itu. Kurang adab sekali orang. Mencelam mulu sajam. Pun kalau ini paru. Yo bila mengko yo. Mengecek di WC mewaris inis. Betul. Kalau masuk kampung itu bantu-bantu ada kayu lain lah janjang mana yang tak ada tampe yang lain di WC je kecil lah. Miss kecil Nabi ada orang kecil di WC indah, ada orang meludah di WC indah, meludah di WC pun karena miskin. Ada tak engkau mengarik kuku je gigi? Wah, mengarik kuku gigi kan orang awak duduk di bangku belakang, kukunya hari Senin, waktu itu ibu guru memeriksa kuku, cek kuku si guru, awak tak kaji ke belakang, kuku panjang, malah ibu itu tiba, kuku panjang, kuku itu lagi gak tajam, sedang elok lah, kuku anggo, yo anak tu buta kuku juga panjang, betul gigi, tanah lo tu, ya nampak kurang bersih ya. Jadi karek kuku juga gigi itu mengusapai miskin.
Mengarik kuku hari Minggu mempusakai miskin. Nggak bau dua kalau mempusakai miskin. Tapi orang tuh lain tadi itu. Menyimpan saruk di rumah malam-malam mempusakai miskin. Menyapu malam-malam mempusakai miskin. Dahulu-dahulu pada ayah berjalan, capek lah mak, capek lah pak. Hanya dulu-dulu saya dalam tujuh mempusakai miskin. Memanggil nama orang tua, nak nama anak kan kalau panggil dia my dad, my mom, kata gitu. Kau panggil nama ayah badu. Nggak nak orang ayah dia panggil. Dia memanggil nama ayah, memanggil nama ibu, namanya dipanggil, namanya mana panggil itu mewarisi miskin neraka itu. Mana tu? Saking banyaknya terkenal nak. Sudah tu mengutuk anak orang tua kalau suka mengutuk anak, mencecek anak, mengutuk anak. Mau udang enggak kok, sebelum kabau lo kapol macam itu mewarisi miskin. Kemudian makan tidak berpangkal, tidak berawal, tidak berakhir, itu mempusakai miskin. Jadi bahkan tu ada pangkal ujung, pangkal bismillah, ujungnya alhamdulillah. Sebalik pertanyaan Sayyidina Ali itu kayaknya ujung jawab, tak mau langgar jalan Nabi. Tapi aku miskin juga ada terakhir kata Nabi, lihat doang mendoan orang tuang dalam sembahyang. Habis doa orang tua di luar sembahyang sudah sembahyang. Tapi dalam sembahyang ia nak doa aku yang menyebabkan miskin. Jadi doakan orang tua di dalam di mana tu? Ketika sudah membaca walad dolin. Malaki amin apa? Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Yang kedua balik aku karena anak muda. Sejak tu lah nyumirian. Lah segala balik, lah bagus lah ekonominya balik. Lah mantap balik ekonomi. Dan antara tadi jangan sembarangan menguntiang kuku. Jadi ada aturan mainnya. Nah, lah sudah tasawuf, kemudian diturunkan nur tu balik. Turun nur dari Adam pindah ke Malai, pindah ke Hawa dipindahkan ke Nabi Sis, pindah ke Nabi Nuh, ke bawah. Nabi Nuh pindah ke Nabi Ibrahim pindah ke Nabi Ismail pindah Tariq, tiba di Abdullah. Dari Abdullah pindah ke Siti Aminah. Keluarlah yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah alalahiyah itu lalahiyah Nabi gitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu sebelum Nabi lahir itu Aminah ada tarasu nak kamalahiyat. Tapi Abdullah tidak ada di sisi. Kenapa? Karena Abdullah ini ulama maning. Kunci kunci apa? Awak tinggal seorang, awak kamalahian, orang nak do seorang lah do. Falamma stadam ya talqun nifas walam yalam bi'anum minan nas basatataku fasakwaha ila man ya'lamu sirraha wa najwaha. Mengadulah alimatu sadiaqo, mengadu ke siapa mengadu? Mengadu kepada orang yang tahu rasio di siapa? Allah Subhanahu. Dan mengadu kepada Allah Ta'ala, dia ini susah, dia ini nak tentu maka mengadu kepada Allah. Waktu tujuh Allah kirimkan ketua bidadari. Siapa? Siti Asia dan Siti Mar yang nanti akan menjadi menantunya. Jadi rupanya bidadari kok Pak Bu lah pernah datang ke Mekah. Awak tak ambil tahu. Lah pernah datang ke Mekah. Jadi itu Siti Asia yang datang tu asli itu palsu.
Lawaran kamu itu. Padahal dia lah meninggal sekitar 2000 tahun. Siti Maryam lah meninggal 600 sekitar 600 tahun. Urang lah meninggal bisa balik ke dunia aku. Bisa. Apa alasannya? Asli itu maksud asli. Artinya apa? Bahasa orang meninggal tu tak do meninggal tu. Na meninggal ku orang kafir. Al mu'minuna la yamutun bal yanqiluna min darin ila darin. Orang beriman tak no mati tu. Cuma pindah tampai, pindah mess and course and hotel and motel. Dia lah tahu artinya itu. Jadi wak pindah tampai, pindah asrama, itu dari dunia ke akhirat. Kadang kok kalau orang pindah tuh misalnya pindah ke mana? Oh, wak pindah ke Jakarta, bisa balik kemari balik ya? Lain. Ruang tu bah, dia dulu tinggal di dunia. Kini ke mana? Ke akhirat, boleh balik ke dunia? Boleh, dia pindah tu. Pindah tu kan boleh ke situ, boleh kemari. Jadi Siti Asia menandakan apa? Awak bisa berhubungan dengan orang yang telah meninggal, terutama guru awak. Guru awak nyala meninggal tu bisa awak komunikasinya. Kalau Allah berikan bisa. Yang jale bisa tak bisa, awak selalu diperhatikan oleh guru. Guru awak masih hidup tak? Yang meninggal tu. Yang meninggal tu apa? Yang meninggal tu tubuh kasarnya dalam tangan. Neruahnya hidup tak? Hidup. Jadi guru itu hidup dari makanya dikirim Al-Fatihah. Kau Siti Asia lah 2000 tahun meninggal. Kau Siti Maryam lah 600 tahun meninggal. Bisa balik datang. Datang balik bisa. Pokoknya itu mau dikirim Al-Fatihah. Itu. Walaupun awak tak nampak inyo, tapi inyo akan selalu nampak awak. Le pernah tahu kacau reben tahu kacau reben? Reben tahu reben? Ada rumah orang kok. Dipasang kacau reben tu, orang dalam bisa nampak orang di luar, tapi orang luar bisa nampak orang dalam. Nah, jadi orang dalam kubur itu ada kacau rebennya, betul? Inyo dari dalam kubur bisa nampak awak, tapi awak yang di luar tu dia bisa nampaknya di dalam. Nah, paham ya? Jadi mata orang dalam kubur jauh lebih tajam. Tidak tambah di tanah, tidak tambah di bukit, tidak tambah di jauh. Itu kacau tu. Mata orang dalam kubur itu tajam bu. Mata awak di balik dinding seorang nampak tak? Kalau tak mata orang kubur di bawah kuburnya awak bisa nampak. Karena tajam matanya. Jadi orang barzah itu ada batasnya. Batasnya kaca reben. Reben itu dia orang siku nak nampak orang situ, tapi orang situ orang dalam kubur itu nampak. Awak diperhatikannya dan doanya mustajab. Doanya kabul. Makanya acok seringlah berhubungan dengan orang-orang di guru-guru uya itu dengan melalui mengirimkan, mengirsalkan, mengedarkan Al-Fatihah. Tidak satupun orang yang sulit. Tapi catatannya anak-anak biar catatannya awak yang diperhatikan oleh guru awak awak syaratnya harus soleh dulu. Tidak satupun orang yang soleh di muka bumi ini yang luput dari pandangan para wali-wali Allah walaupun dia telah soleh. Kuasa soleh, asa taat awak akan diperhatikannya. Awak akan dicaliannya, awak akan didoakannya dan doanya makbul. Kalau doa orang hidup ada yang makbul ada yang tidak. Tapi kalau doa orang meninggal makbul saja. Pandai-pandai awak berhubungan. Kecil awak tadi, pandai-pandai awak berhubungan dengan Nabi supaya Nabi itu yakin jawab. Pandai-pandai berhubungan dengan para perwakil Nabi atau pewaris Nabi supaya dakik jawab. Dicalian jawab tadi. Doakan jawab. Dulu Syekh Ramli itu kampung guru kita, Engku Pelito. So begitu. Ini meninggal tahun 1990. Tapi yang penting sekampung Engku Pelito. Nah, Syekh Ramli itu di mana ngaji dulu? Nyoba ngaji di jauh. Tahu jauh nak? Jauh di mata. Di mata jauh. Padang. Tahu berapa jam? Caca nak tahu. Lawan kali waktu itu tu baca guru putih. Nah, caca tak tahu.
Tidak itu contoh. Nah itu duduk, itu nggak duduk tuh. Karena gitu. Dia duduk orang loh. Jadi pasti ada duduk nah ya. Nah, jadi Buya Ramli ko adik kelas Buya Syekh Zakaria lah baik. Syekh Zakaria saat itu kan guru Buya Sko. 2 tahun tuh dulu Buya tuh atau baru Buya Ramli. Buya Ramli itu murid kesayangan dek Buya sebelumnya yaitu Buya kalau yang di Jawa itu siapa? Muhammad Jamil. Jadi Buya Jamil kok kalau kaji murah hanya tidak ada halangan dong. Tapi bila kaji sari, dia ada halangan kali aja belum. Disuruhnya lah Buya Ramli. Ang aja, tongku aja, Ustaz aja ya, dia ada perlu. Kaji kan itu, kaji nahu, kaji lentasake, sande, itu kaji. Payah. Di Jawa itu orang mengaji, babunuh guru babunuh kok maksudnya apa? Bacarian, bahas supaya guru tidak bisa menjawab salah niat itu ada mana ya? Itu, kalau dapat guru tu menangis keluar ya. Kalau dapat guru tu tidak taluk nyemulang ngaji awak itu gaya betul. Jadi Buya Ramli kok ketika buka kitab nahu tidak dapat dong. Kamu man Buya sebenarnya. Kok kaji sulit tuh awak disuruh macam. Kaji petang dia aneh. Kena kaji sari. Dalam keadaan teman tu bainal yakzoh wal manam dia antara lalok jo jago jo lalok datang si bawahi. Tahu si bawahi? Para jarak itu si bawahi itu bila tahun berapa si bawahi itu jago masabannya tahun berapa si bawahi tahu zaman 700 berapa tuh kau zaman ratus itu lama ya. Jarak antara ada sekitar 800 tahun lah. Jarak antara Buya Ramli jo si bawahi 800 tahun jarak. Si bawahi itu datang. Enak? Apa? Si bawahi itu ya datang. Kita pengarang Saro tuh si bawahi itu jarak itu Buya itu 800 tahun. Tidak setahun loh, 800 tahun nyo datang ke Buya Ramli kok. Bang kok kalau uang ada pero dia. Kau sudah ada. Kira-kira kalau pengarangnya yang ngecen, jadi enggak. Yang pengarang kita nahu itu yang ngecen kau sudah ada nggak? Ya ada pengarang orang aja. Itu aja. Tahu udah adanya itu tujuan. Aku bilang kau sudah. Baralah sudah itu. Dapet barajajo musadnif itu dia pengarang itu. Ditunjuknya dapet sudah. Pertanyaan, baku amu si bawahi itu dari alam barzah itu, dari alam akhirat itu, pai kemari, pai ke dunia itu, baku amu tentu ada hubungan. Buya Ramli, apa hubungan? Mama enggak, kau nak kan enggak. Apa hubungannya apa? Hubungannya rasionya Buya Ramli itu satu hari mengirimkan Al-Fatihah. Itu hubungannya. Jadi kalau ada hubungan awak kirim Al-Fatihah, berarti ada jaringan waktunya. Bila awak kesulitan, bergetar jaringan yang ada di situ tuh. Ada masalah awak, langsung bergetar jaringan kasih yang bersangkutan. Ko ahli nahu, ahli saraf, ahli tauhid, ahli fikih, ahli apa, langsung bergetar. Ketika bergetar, tak kajutnya dalam masalah. Ada masalah nak muridkan di dunia ini? Ya turun itu. Turun kan? Turian kan jalannya video call ya, iya mau masalah ya, WA ya kan ini turun kita duduk dari Calia, iya mata sakit ya di namun, mana tuh, kok surat tujuan, atau mereka nanti ke fikih, datang Imam Syafi'i kau kan, kau surat, bisa, kenapa? Karena orang beriman itu tidak meninggal, rohnya sampai sekarang hidup. Ingat, awak niu rohnya atau niu jasad-jasadnya? Dia bisa dulu, bisa pilih niu apa? Niu rohnya saja atau niu jasadnya? Niu tentu harus gue beda lah kok. Karena kalau nak bayi nama niu rohnya atau tidak? Ada yang rohnya saja,
Ini ilhaman saja kawan. Nah kadang nampak doanya kan, tapi awak nampak ini ada yang jasad-jasad, tuh jasadnya dari mana? Buya-buya itu dari mana jasadnya? Allah bikinkan dengan roh itu, bisa Allah bikinkan langsung yang namanya jasadnya. Kayak casing lah. Apa itu kalau la punah, casingnya bisa ganti casing baru dah? Bisa. Nah jadi casing lama itu malah terkubur. Bisa kalau Allah telah mengganti dengan casing baru, dengan jasad baru? Makanya ada ulama-ulama awak yang lama meninggal bisa usubuk balik, bisa masalah balik. Ya awak, yang meninggal bisa. Bisa bukan pasti, berarti pasti bisa. Itu tergantung rasa kiwat. Itu datang mau tunjuk nanti. Jadi acok komunikasi, acok mengiring-iring berarti ya. Kepada gue ya, yang dulu, ulama-ulama dulu. Nah itu, jadi kisah Nabi, kisah ibu Nabi bertemu dengan Siti Asia, berinspirasi awak belum. Itu, sedangkan orang yang ribuan tahun bisa subuh. Sedangkan orang yang ratusan tahun bisa aja subuh. Apalagi guru-guru apa tahun baru. Puluhan tahun lah. Paling tinggi 1 tahun, 200 tahun lah. Insya Allah. Nah, bentang dulu apa tadi? Siti Aminah. Kira-kira hasilnya Mbak kau bisa bertemu di Siti Asia, Mbak bisa bertemu dengan Siti Aminah. Karena di dalam diri Siti Aminah mengandung Muhammad. Dia ada Muhammad dalam diri wa insyaallah. Dipertemukan. Ya Siti Asianya, tidak jepir oleh Siti Asia. Istri Dawa apa ya Fir'aun itu istrinya. Tapi tidak boleh jadi istri awak, beda Nabi awak. Di Fir'aun itu salah ya. Di Fir'aun ada gini. Ini masih ada Fir'aun. Jadi mumi. Di Mesir. Di piramida. Kadang-kadang kawan ditanya, ada ziarah yang masuk enggak? Tuh ke piramida ada cok. Di mana ulama? Ke piramida cok ziarah. Gak masuk enggak pernah. Bayar 3.000 bayar. Fir'aun mencelik tangkurak Fir'aun tuh bayar 3.000. Tangkurak aja 300.000 dulu bayar. Mencelik dia perenya. Sedekah juta anak sekali sobat. Juta seorang atau 1.000 orang. Semiliar berarti mana? Bangun beliau talpak ya. Mana talpak sebenarnya sempat talpak yang tuh saraya deh ada momen. Pingin tambah rombongan bidadari. Bidadari itu kata dulu orang menyambut entah bagaran tanya tapi mungkin saja. Bila terompa tangkelek bidadari itu jatuh ke bumi, WC Imam Al-Ghazali menjadi harum. Terompatan kelek bidadari jatuh ke bumi. Bahal keadaan WC Imam Ghazali. Aduh wangi ya. Parah ya. Itu baru terompai. Tapi kalau bidadari yang dibawa, kalau bidadari turun ke bumi, takutnya akan hancur aturan bumi. Kurang nak kamu saji lagi. Sampai lagi pingsan sana dan cari bidadari itu. Madu semuanya madu ngaji lagi. Habis tunggu ke bidadari ku tak bisa dundang gini batu, hancur aku. Hilang aktivitas orang, hilang kegiatan. Dan itulah terjadi. Tahu kisahnya? Di kitab majalis Sisania itu pernah kejadian di dalam itu diterangkan ada waliullah ya. Minta ke Tuhan, ya Allah, amun ingin cari bidadari kecil Tuhan jangan lain. Sekali ini deh. Kalengkang mana waliwa hukumah. Iyalah di pacalian Allah bidadari ke waliullah itu kan barang-barang akhirat tuh. Jadi barang akhirat itu tidak layak dibawa di dunia. Tapi bapak calian jo. Ayat terjadi ampe 10 hari, ampe 10 malam tinggal sembahyang. Pada tinggal lama sembahyang ampe 10 hari, ampe 10 malam tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang. Batu pingsan. Pingsannya baru pingsan sembahyang. Padahal lama pingsannya ampe 10 hari, ampe 10 malam. Tobat kalau telah membana
Jalan Tuhan sudah kau jadi cari bidadari. Allah tu marasai Pak. Jadi ada orang mau marasai dia mencari buruk sangai, ada lo marasai mencari rancak sah. Jadi mencari orang rancak sangai itu bawa alat tanganmu, itu lah bahaya. Jadi adonya itu. Jadi tidak orang buruk aja membawa pingsan dah. Orang rancak pun membawa pingsan. Susah sebab bidadari ya. Dan jangan pernah mikirkan bidadari. Walaupun bidadari yang ada imam, tak boleh. Pingsan lah kau. Pengenawat tu tak pengaji, pengenarek. Yang bidadari dan cari bidadara. Orang ganggu kau. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innalillahi musibah. Betul tak? Dan. Ngaji ada masuk. Kini awak masuk mengaji. Besok mungkin masuk maja. Sudah tu baru berkeluarga. Dan kini pikiran undang-undang kagam nak dapat anak orang sudah dijadikan. Itulah salah waktu. Ada maksudnya. Itu ada segala sesuatu itu ada maksudnya. Kini masuk belajar. Sudah kau nanti sudah kau mungkin awak mengajar. Sudah tu baru bisa menjadi suami orang. Sudah tu baru jadi calon ayah. Ada terus. Jangan paksa cepat. Jadi orang-orang yang usia itu dia terpaksa cepat. Tak tahan nak sabar mengaji je baru Allah mulai nikah kerja. Usia sebenarnya menggadul. Menggadul. Mana ngadu belana? Banyak orang-orang nak jadi ngaji aja jadi lain. Karena apa? Lah salah. Begini Wak ngaji dulu. Apapun masalah, apapun yang terjadi, dan awak pokok tugas awak mana? Ngaji. Tugas guru maja. Amalkan kaji. Nah, hilang nanti kalau sana. Jadi teorinya ada tuh. Jangan pernah awak karena orang lain. Yang jangan karena orang. Ini ada dulu orang berhenti loh. Biasanya sumayang kamu saji. Kamu saji bayang kan? Bayang kamu saji. Sudah semayang kamu saji itu sudah semagari. Udah mota. Ini kamu sikir ini mota. Malah yang pulang lah. Ya, gitu. Dia nak saji lah. Bapak saji apa? Udah mota ni. Tuh, malah yang mau saji. Oh, bisa. Sudah dah ya. Buat iya sekali. Penuh. Kurang step. Ang bakal liang saja itu saja. Liang. Ulang sudah semayang tadi, ulang kamu tak, dia keliling. Belok. Sudah. Masuk desa. Kau ditanya dah ya. Kecil ulang tadi. Apa? Entah. Tahu ada. Kau dah tahu? Ulang tu kecil tadi nak. Jadi, apa tu? Karena fokus kepada ayah itu berjalan tadi. Nak boleh tak siap kayi. Jadi awak waktu awak nak fokus ibadah apa? Awak panganawak kamuncong orang. Kapan kau orangnya panganawak tentu itu dah nak cek orang tu. Coba fokus awak dia tak mau tahu orang. Apapun yang terjadi, apapun masalah, pokoknya awak fokus ngajawab kajian. Kau bisa awak dari sampai nanya. Kau setuju? Aduh tu. Lado orang kau pakai, kau beritahu. Aduh dia sampai bisa nak dia setuju. Udah kasih semua dia setuju. Kalau mampu, bisa. Nanti tiba di badan nyawa di bustan nyawa lamu. Ngaji sama buyawa nanti ni, di bustan. Jadi dengan hal itu yang terjadi ditutup yaitu Mako Siti Aminah. Indah ado maraso came nen sampi menjadi lapang, nen sari menjadi mudah, nen rusuh menjadi hilang. Karena apa? Karena awalnya tadi apa? Segala yang terjadi mengadu curhat kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi barangkali itu kepada kita bersama. Mari kita buka dengan yang baru, dengan kerajinan yang baru. Buat serius
asa serius soal ngaji, maka akan serius pula kaji itu masuk ke dalam pikirna. Jangan lupa atur waktu dengan sebaik mungkin. Waktu untuk menghafal, waktu untuk mengamalkan kaji, waktu untuk tahajud, waktu dan atur tuh waktu. Insyaallah tata itu. Dengan menataan itu dengan baik, insyaallah kita akan Allah berikan sedikit demi sedikit perasaan, akan Allah berikan perasaan makrifat yang dalam, insyaallah ke dalam hati wa amin amin ya rabbal. Mungkin itu yang bisa Buya sampaikan, yang Buya katakan, tuntang walaupun seketik bermanfaat sekali lagi, tugas awak tu yang tawak kerajuan, tugas orang lain jam pernah lo kerajuan tugas awak mengaji, menghafal, patuh, taat, agenda aturan-aturannya do, perbanyak ibadahnya, perbanyak zikirnya, perbanyak salawat. Insyaallah Allah akan membimbing awak, Nabi akan ikut menyertai dimanapun awak berada. Saja Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin irhamna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma atina mahabbataka wa ma'rifataka wa zata darzari wa jim. Inna futuhal arifin wa rizqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa amin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bunuh wal rusuh wal qalbi wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa barik fima ta'allamna. Allahumma barik lana wa barik fima ta'allamna ya arhamar rahimin. Allahumma ta'ala ababa kulli khair kama ta'ala anbiya'ika wa awliyaika wa minkas salihin. Allahumma ta'ala ya Allah ababa kulli khair kama patata ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika salihin. Allahumma ja'al mu'aliman aliman kamilan mardiyan innaka ya arhamar rahimin wa adkhilna ma'ahu fi zumrati awliyaika najina min kulli fitnatid dunya wa azabil ukhra rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil imana lana sirajan wa la taj'alhu istidrajan bi rahmatika amin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah wa dakhilna jannata ma'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Jam bawa jam nak. Nanti nampak nonton. Ya. Jamnya sejam lagi. Amin 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 amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah.